Baik, terima kasih. Pemirsa Anda masih bersama kami dan Menusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Joko yang akan dijawab oleh Ustadz Arifin. Bapak Joko, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Ustadz, bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai hijrah ke dalam Islam secara kapah? Dan sikap kita terkait hablum minanas. Karena salah dengan manusia takut dihisapnya jadi bingung Pak. Demikian Ustadz, karena kalau salah dengan Allah minta ampun katanya gampang, dengan manusia ini yang paling sulit. Terima kasih Ustadz. Masya Allah luar biasa. Pertanyaan cerdas selanjutnya, silakan Ustadz. Dua pertanyaan bapak-bapak, Masya Allah luar biasa. Saya yang jawab lah gitu. Kalau emak-emak khusus Ustadz Aswan, Khususan pokoknya ya, khususan kaum hawa, Masya Allah. Mohon izin. Gimana implementasi nilai hijrah? Itu yang penting Pak. Ini alhamdulillah tadi, mungkin saya luput untuk menyampaikan, tapi dipertanyakan oleh Bapak Masya Allah. Yang terpenting sekarang hijrah itu bukan hanya sekedar diperingati. Harus mampu mengambil nilai-nilai hijrah baginda Nabi Muhammad SAW untuk diimplementasikan. Karena kita tahu bersama loh, dengan hijrah Nabi kenapa itu dipilih untuk menjadi tonggak tahun pertama dalam agama kita. Karena di dalamnya sangat banyak sekali nilai. Sehingga diharapkan oleh Amirul Mukminin kala itu dengan para sahabat yang lain. Agar ketika kita lewat 1 tahun, berganti tahun berikutnya. Itu kita mencoba untuk merenung tentang sesuatu yang bisa kita implementasikan. Coba bayangkan. Nabi SAW menjadi Nabi 23 tahun. 13 tahunnya di Mekah. 10 tahun di Madinah. Lebih lama di Mekah, di Madinah sebentar. Kalau dilihat dari musuh lebih banyak di Madinah. Kenapa? Karena di Madinah ada kafir Quraisy masih nyerang. Di Madinah ada Yahudi di sana. Di Madinah ada orang munafik. Dari segi pendukung, Madinah juga lebih sedikit. Kenapa? Karena Nabi sebagai pendatang. Dari segi lokasi, Madinah juga relatif tidak memberikan satu harapan. Kenapa? Mekah saja yang kota metropolitan tidak memberikan harapan, apalagi Madinah yang kota kecil. Ditambah lagi Madinah terkenal dengan apa? Terkenal dengan wabah penyakit yang begitu banyak di sana. Dan Nabi punya pengalaman sendiri karena 2 orang tua Nabi, ayah dan ibundanya wafat setelah beliau datang dari Madinah. Artinya segala kelemahan ada di sana. Tetapi pertanyaannya kenapa justru kesuksesan besar lahir dari sana? Karena semua mengimplementasikan nilai hijrah. Ada 71 implementasi nilai hijrah. Enggak bisa ya 71. Satu aja, bocoran satu aja. Enggak bisa 7, 1 aja, 1. Di antara 71 implementasi nilai hijrah sehingga yang tadi di mata manusia adalah sebuah kemustahilan untuk bisa sukses, ternyata meledak. Di antaranya 1, bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya kala itu mampu membuktikan di hadapan Allah. Detik-detik menjelang hijrahnya itu, bahwa segala apa yang dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk yang lain, Kiai tadi udah menyampaikan. Ada orang hijrah karena dunia, ada orang hijrah. Nabi dan para sahabatnya membuktikan. Sebab apa? Detik-detik menjelang hijrah, orang kafir Quraisy udah setengahnya dia stres gitu. Putus asa. Ada nggak bisa nah kalau ini mah kita ngalangin dakwahnya Muhammad nih. Apalagi orang-orang yang sama dengan dia. Orang kita bunuh aja meninggal sambil senyum. Bagaimana kita mau halangi dakwahnya? Datang mereka kepada Nabi. Muhammad, kamu ini mau apa? Kalau memang dari apa yang kamu sampaikan kamu menginginkan harta, maka biar kami kumpulkan semua harta kami berikan kepadamu. Supaya apa? Supaya apa yang kami miliki membuat kamu menjadi orang paling kaya. Kalau kamu ingin jabatan, kami kumpulkan ini semuanya untuk menjadikan kamu raja di antara kita. Kalau ingin supaya bisa menikahi wanita cantik, kami kumpulkan, kami serahkan. Tapi apa kata Nabi? 3 tawaran itu disampaikan, Nabi mengatakan kalau matahari diletakkan, walau matahari diletakkan di tangan kananku, dan bulan di tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah ini, ma taraktu, tidak akan aku tinggalkan sampai Allah berikan putusannya kepadaku. Aku mati karenanya atau dakwah ini akan berjalan terus. Dan itu 1 di antara banyak. Artinya yang perlu diimplementasikan dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita lihat dalam kehidupan yang kita jalani ini, benarkah semuanya memang karena Allah?
atau masih karena manusia? Kalau sudah berhasil karena Allah, ketika dia hijrah, hijrahnya juga bukan pengen disebut jadi sekarang soleh banget ya. Enggak. Wah, meninggalkan apa yang sudah pernah dia miliki. Sekarang saya tidak itu lagi. Saya sekarang begini. Karena inginnya perkataan manusia, hancur hijrahnya. Baik. Tapi kalau karena Allah, insya Allah, Allah jaga. Masya Allah, luar biasa sekali. Selanjutnya kami persilakan Ibu Ediana. Yang akan dijawab oleh Ustadz Azwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, perkenalkanlah nama saya Ibu Ediana. Pertanyaan saya adalah, hijrah seorang wanita yang menjadi lebih baik itu bagaimana? Dan bersabar dalam berhijrah, meskipun kita mempunyai ujian yang berat. Demikianlah pertanyaan kami Pak Ustadz. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Azwan. Hijrah seorang wanita ada beberapa hal di dalamnya. Bila dia belum menikah, maka hijrahlah dari kebodohan kepada ilmu, dari kesia-siaan kepada manfaat, dari kelalaian kepada taat, dari meninggalkan hal-hal, dari meninggalkan ibadah kepada untuk lebih taat beribadah. Itu buat yang belum menikah. Kemudian jangan lupa engkau memiliki ayah dan ibu keluarga. Mereka adalah bagian yang akan membantu hijrahmu untuk lebih baik dan lebih sempurna. Bila dia seorang istri dan sudah menikah, maka tidak ada hijrah yang paling indah kecuali engkau patuhi dan taati pasanganmu. Karena Rasul sudah berjanji dalam Al-Quran, dalam hadis ya, dalam hadis Al-Quran juga ada sebenarnya. Dalam hadis diterangkan di sana, jika seorang wanita menjalankan sholat 5 waktu, menjaga kehormatannya, berpuasa, maka kata Allah apa? Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Berarti jelas bahwa wanita dan istri ini paling gampang masuk surga. Kenapa Pak ketawa? Katanya asal diizinin sama suaminya. Ini bab lain nanti, itu bab yang lain. Bapak nanti bukan saya yang ngomong sih Bapak ya. Pak ridho aja sih Pak, iya gitu susah amat. Iya, pokoknya kalau nanti istri Bapak ke surga, nggak mungkin dia sendirian Pak. Begitu dia ke surga ditanya sama malaikat, engkau sholat 5 waktu atas arahan siapa? Suamiku. Puasa Ramadan, puasa sunnah, suamiku. Terus ini itu suamiku. Terus suamimu mana? Di belakang, panggil lakinya kemari. Itu yang disebut masuk surga berjamaah. Baru tuh Bapak diem ya. Emang kalau ibu-ibu nih kalau bertanya Pak, kita harus sabar Pak. Harus sabar. Mau nyelekit, mau nyudutin, memang mereka fitrahnya demikian. Allah ciptakan. Kenapa? Yang ada di hadapan saya ini adalah dulunya penghuni surga. Ini penghuni surga. Karena itu kalau mereka minta gelang emas ke suaminya, jangan marah. Karena dulu mereka itu di surga tuh pasirnya dari berlian. Minta rumah mewah, megah, jangan kaget Bapak. Di surga rumah mereka gede-gede. Enggak, maksudnya begitu ya ibunda yang dirahmati Allah. Bila dia seorang istri taat dan patuhlah engkau kepada suami, ya selama suami tidak mengarahkan pada perbuatan durhaka. Kemudian engkau harus perhatikan anak keturunanmu khususnya yang wanita. Agar dia pun agar kamu bisa membantu mereka hijrah. Ingat, di dalam pergaulan mereka, entah itu di sekolah, di kampus,
atau ketika mereka belajar meneruskan kuliah, itu banyak sekali godaan-godaan yang tadinya baik jadi kurang baik. Nah, sebagai orang tua terus memonitor, membantu hijrah keluarga kita. Insya Allah selamat satu keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi, tentunya kita akan lanjutkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Usahaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.